ketika latihan bahasa Baris itu kita kan harus fokus karena kita ketika hari hanya hari 17 Agustus kita akan berdiri di depan tamu yang besar. Seperti ya. Kalau misalnya provinsi kan tamu yang besar itu kan seperti gubernur, wali kota Banda Aceh, ya kan? Jadi kita harus fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di Podcast Man Kota Lok Sumawe. Saya Mustaqim Akbar sebagai host di episode kali ini. Jadi di episode kali ini kita ada kedatangan dua orang tamu dari Paskibraka. Yang pertama dari Paskibraka Provinsi dan Paskibraka Kota. Mungkin kita perkenalan diri dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dimulai dari yang kota dulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyura Aufa. Saya sekarang duduk di kelas 11. Saya Paskibraka tingkat kota pada tahun 2025. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Alkosar. Saya duduk di kelas 11. Saya Paskibraka tingkat Provinsi Aceh tahun 2025. Nah, untuk Paskibraka itu ada di seleksi apa aja yang diseleksi pada tahun 2025? Di seleksinya itu ada 8 tahap. Yang pertama itu ada administrasi. Itu kami mengumpulkan data-data pribadi kami seperti akte, KK, surat izin orang tua, surat izin sekolah. Yang paling penting surat izin orang tua ya. Terus kita lanjut ke wawasan dan kebangsaan. Jadi situ kita tes pada waktu kami itu tesnya di aula SMK 1. Jadi di situ kita tes soalnya itu tentang warga negara, tentang negara, misal kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar, misal kayak gitu. Itu nilainya itu 60. Misal nilai rata-ratanya 60, kalau misalnya di bawah itu langsung gugur, langsung pulang. Nah, terus ada tes inteligensia umum. Di situ biasa kami sebutnya TIU. Di situ kita dites kayak tes psikotes, kayak tes psikotes gitu. Kita kayak dikasih soal juga, sama juga nilainya itu 60, minimal 60. Kalau lebih di atasnya lebih bagus, tapi kalau di bawah 60 itu udah jatuh, langsung jatuh. Terus selanjutnya selang seminggu kita tes kesehatan. Di tes kesehatan itu kita dites mata, gigi, berapa bolong, itu dites semua. Ada varises, terus tinggi kita, berat badan kita tuh harus ideal, itu dites di kesehatan. Terus setelah tes kesehatan lanjut ke tes parade. Di tes parade ini kita dites langkah tegap yang bagus, dites dilihat kaki kita tuh letter O, ada kok letter O Sejajar. sejajar apa enggak. Terus dilihat dari bahu sejajar apa enggak. Terus dites langkah tegap maju, dilihat. Nah, terus dari situ itu nilainya nggak langsung diumumin di tempat. Itu nilainya kita itu di rumah tuh. Waktu itu saya di rumah, tahu nilainya itu di rumah. Online ya? Online ya, online. Terus setelah itu baru tes PBB. Waktu saya itu tes PBB-nya itu di lapangan Sudirman, di Kodim, lapangan Sudirman. Tes PBB itu kita dites langkah tegap maju, jalan di tempat, itu ditesnya tuh sama TNI dites. Terus setelah itu ke Semaktaan. Di Semakta itu kita dites misalnya push up, sit up, back up, lari angka 8 itu shuttle run itu lari angka 8. Terus dites berapa yang kuat. Terus tes lari 12 menit. Yang terakhir baru kepribadian. Nah, di kepribadian ini kita ditanya nih, misal ditanya tentang kita bisa apa, kita sama orang tua gimana, kan harus tahu orang itu, karena kan kita nggak tinggal sama orang tua kan, nanti kita pasti diiniin. Terus pas akhir baru perangkingan, pantukir tuh namanya biasanya. Nah, di situ tuh ada juga yang akhirnya itu baru pengumuman. Di pantukir ini
ada yang nggak lolos. Jadi kan diambilnya itu 34 ya, 18 putra, 17 putri. Jadi yang nggak lewat di Pantukir itu sayang sekali ya. Kalau Adit, perjalanan menuju ke provinsi itu kenapa bisa sampai ke provinsi gimana sih, Dit? Ya, awalnya sama seperti kayak dikatakan oleh Alfa, saya juga mengikuti tes di tingkat kota. Jadi setelah saya mengikuti tes tingkat kota, saya terpilih menjadi kandidat calon paskibraka tingkat provinsi. Jadi uh, perwakilan kota Lubuk Semawe kemarin itu ada 4. Jadi dari mana ada 3, dari Semansa ada 1. Jadi kita di sana dites juga seperti berarti TWK dan juga TIU. Jadi kawan kita Sama ya. sama. Jadi kawan kita itu ada 2 orang yang gugur di tes TWK, TIU. Itu udah dua di. Ya, dua-dua. Jadi alhamdulillah saya dari rekan saya di SMA 1 lolos tingkat provinsi Aceh. Jadi kami perwakilan dari Kota Losmawe. Itu berarti kalau dari kota yang dikirim ke provinsi itu, yang di provinsi dites lagi? Iya, Nggak langsung lulus? enggak. Oke, baik. Jadi langsung kita tanya-tanya latar belakang Adit dan Aufa untuk ikut paskibraka itu apa sih? Ya, saya tertarik dengan paskibraka ini karena saya ingin menjadi bagian dan kegiatan yang menantang dan membentuk karakter. Karena yang kita ketahui ini paskibraka kan dikenal sebagai wadah untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan. Maka dari itu saya tertarik dengan paskibraka ini. Kalau menurut saya di Paskibraka itu kita diajarkan tentang kedisiplinan ya, yang paling penting, jiwa kepemimpinan dan kerjasama dalam satu tim. Karena di Paskibraka ini kita dibentuk satu tim itu kita harus kompak, kerjasama yang paling diinikan ya, kerjasama harus kompak lah dalam satu tim ini. Itu yang saya inikan dari Paskibraka. Itu Adit dan Aufa pernah nyangka gak bisa lulus paskibraka, apalagi Adit sampai tembus ke tingkat provinsi? Ya, sebetulnya nggak nyangka ya, karena di sana orangnya itu tinggi-tinggi. Sekitaran ada di sana paling tinggi 178 181. Jadi menurut saya ketika sampai di sana, oh ini kayaknya tidak lolos nih, ya kan? Alhamdulillah Allah memberi rezeki pada kita untuk bisa berdiri di tingkat provinsi. Nah, kalau dari saya pertamanya itu pas tes agak ragu karena kebetulan tinggi saya itu 160 pas waktu itu. 160 pas kan cewek dimintanya itu 160 gitu kan. Terus saya berusaha di rumah, berusaha emang kayak sering jam sendiri tuh di rumah sampai-sampai sekarang saya bisa naik 2 senti, 2 senti, 162. Jadi ya lewat lah. Kalau misalnya yang cowok minimal dan maksimal tinggi badannya berapa tuh, Dit? Ya kalau misalnya di tingkat provinsi paling pendek 172, paling tingginya 175 atau enggak 180. Itu kalau misalnya tingkat provinsi. Jadi kalau misalnya tingkat kota, menurut saya yang saya ketahui kemarin itu paling pendek 165, paling tinggi 170 atau enggak 172. Baik. Ngomong-ngomong soal paskibraka tingkat provinsi dan kota, apa sih arti tinggal di Barak dalam proses pembentukan paskibraka? Mulai dari kota dulu. Boleh, kami di kota itu di Barak, kami di Barak kan tempat tinggal nih, tempat tinggal. Kami di situ lebih disiplin, apa-apa yang harus kami kerjain itu kami lebih disiplin. Terus kan kita tinggalnya tuh sama TNI ya, TNI. Pokoknya kami lebih disiplin aja sih. Kalau di provinsi apa ada perbedaan lain gitu? Ya perbedaan nggak jauh, cuman kalau misal di sana itu disebut desa bahagia. Jadi kita di dalam desa bahagia itu diajarkan kedisiplinan, kerja sama tim, dan tanggung jawab. Jadi kita bisa membentuk kita ini menjadi lebih mandiri dan siap untuk menerima tantangan-tantangan ke depannya.
Kalau boleh tahu, emang desa bahagia itu apa? Desa bahagia itu sebutan kami. Sebutan kalau misalnya di kota itu kan barak ya kan? Ya, Ya, Bara. kalau bisa barak. Kalau misalnya setahu saya ini kalau misalnya tingkat provinsi atau tingkat pusat itu namanya itu desa bahagia. Disitulah kami tempat tinggal kami uh, untuk menjadi sebuah pembentukan keluargaan paskibraka. Kalau rutinitas nih, rutinitas di kota kesehariannya gimana sih Aufa? Kami tuh di pertama masuk kan udah pertama masuk nih kan nggak latihan dulu, besoknya nih baru latihan. Kami bangunnya itu jam setengah 5 pagi, kami sholat subuh, terus kami lanjut pembersihan, siap pembersihan kami sarapan, siap sarapan jam-jam 7 lewat gitu kami tensi itu setiap pagi wajib tensi, terus kami habisin pagi ke sorenya tuh di lapangan. Kami di lapangan dari pagi sampai sore kan latihan, pulangnya jam-jam 5, jam-jam 5 pulang jam 5, lanjut pembersihan, setelah pembersihan kami malam apel, sehabis isya jam-jam 10 lanjut ke barak untuk tidur, besok gitu lagi. Kalau adik sendiri di provinsi ada perbedaan sama yang di kota? Ya, kalau misalnya di provinsi dari awal bangun jam 5 untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah, kita ada nama itu melakukan jogging pagi. Dan setelah kita melakukan jogging pagi, ada penguatan fisik. Dan setelah penguatan fisik, kita diberi waktu sama pelatih untuk bersiap-siap makan pagi. Ya, jadi kita siap-siap makan pagi. Setelah kita makan pagi, persiapan untuk menuju ke lapangan. Karena kan dari hotel ke lapangan itu kan lumayan jauh. Jadi kita harus menggunakan bus untuk menuju ke lapangan. Jadi sesampainya kita di lapangan, masih ada tuh pemanasan. Baru kita memulai latihan pengibaran dan penurunan. Jadi kami di situ, kalau misalnya hari pertama itu belum ada latihan pengibaran dan penurunan, kan masih latihan dasar. Jadi kan, Masih langkah iya tegap. masih langkah tegap. Kan Ada itu kan panah. belum apa itu namanya pembentukan. Iya. Ya, jadi di situ kita dilirik sama pelatih-pelatih. Ya, ketika hari kedua kita latihan, di situ kita dipilih untuk terpilih jadi jabatan. Alhamdulillah saya menjadi komandan peloton. Ya, saya di situ merasa agak terberat ya, karena saya membawa pasukan. Ya, jadi saya ada pelatihan pribadi sama pelatih saya komandan peloton. Saya di situ dilatih dengan sangat baik. Berarti tanggung jawabnya lebih besar lah ya. Ya, jadi kami dari pagi sampai siang kami latihan sekitaran jam 12 atau enggak jam setengah 1. Kami kembali lagi ke desa bahagia karena kami melaksanakan makan siang itu di hotel, enggak di lapangan. Ya, jadi kami melaksanakan makan siang itu di hotel. Setelah makan siang di hotel, kami diberi istirahat. Paling lama kalau nggak sejam atau setengah jam. Jadi kami diberi istirahat di hotel di desa bahagia. Setelah kami istirahat dibangunkan oleh pelatih untuk menuju ke lapangan untuk melaksanakan latihan juga dari sore setelah asar sampai jam 6 sore. Berarti kalian ada break untuk balik ke Iya. itu. Iya. Beda sama kami. Iya. Kami dari Kodim pertama pagi latihan itu udah jalan kaki ke lapangan Nira. Dari Kodim kami jalan kaki ke lapangan Nira. Terus itu kami nggak balik makan siang tetap di lapangan. Itu dari Barak ke apa tadi lapangan Nira? Ke lapangan Nira Sekitaran berapa meter atau berapa kilo? apa ya? Sekitaran 2 atau 3 mungkin ada. 3, sekitaran 3 kilo. Nah, jadi dengar keseharian kalian berdua nih, ada nggak rasa capek atau rasa ingin pulang ketika mengikuti pelatihan Paskibra? Ya, kalau saya sendiri jujur ada berpikiran begitu karena itu kan efek waktu kita sudah latihan. Iya. Jadi kita sudah latihan itu kita kan terasa terbebani sendiri, Iya. terasa capek. Jadi kita ini kayak capek kali nggak tahan lagi, kita mau pulang ya kan, mau pulang. Tapi rasa dan pikiran itu sangat sebentar. Karena apa? Karena kita
maupun barat atau desa bahagia, kita di situ nggak sendirian. Ya. Kita di situ mempunyai bareng-bareng. kawan-kawan, rangkum-rangkuman dan gitu kan. Nah, jadi kita itu sebentar man, pikiran bilang itu sebentar. Kalau menurut saya sebentar. Kalau Aufa ada? Ada rasa ingin pulang hari pertama tuh karena shock kan, karena kan di sana dilatihnya tuh sama semi militer. Itu ya karena kita sendiri karena kita berpikiran gitu. Tapi kalau kita udah sama bareng kawan-kawan, bisa kayak kita itu happy, bawaannya tuh happy, senang gitu. Nih, Adit tadi kan ada bilang Adit suka hal-hal yang menantang nih kan? Ya. Apa sih menurut Adit latihan yang paling menantang? Ya, menurut saya latihan paling menantang itu tentang fisik. Fisik itu kombinasi dengan baris berbaris. Itu kita ketika latihan baris berbaris itu kita kan harus fokus. Karena kita ketika hari hanya hari 17 Agustus kita akan berdiri di depan tamu yang besar. Banyak seperti ya, yang banyak. Kalau misalnya provinsi kan tamu yang besar itu kan seperti gubernur, wali kota Banda Aceh, ya kan? Jadi kita harus fokus. Ya, jadi sistem latihannya itu kami dilihat dengan detail seperti misalnya kita berdiri dengan tegap, sikap sempurna. Sikap sempurna itu kita pandangan kita harus ke depan, tidak boleh dilirik, tidak ada gerakan tambahan. Mata Ya. nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya gerak-gerak kan ya macam biasa kan makanan kita sehari-hari. Ya, makanan kita Ya, sendiri. seperti ditindak ya kan, kalau nggak push up itulah. Ya. Habis itu yang paling kita harus fokus ini ketika penaikan bendera, karena kan kita itu kan disorot tuh kan di kamera kan, jadi di kamera itu kita nampak di situ. Kalau misal pelatih saya bilang kalian ketika kalian pengibaran usahakan sikap sempurna, tidak ada gerakan tambahan, dan pandangan itu harus ke depan. Ya, bola mata paling ini ya. Bola mata itu harus pandangannya ke depan, Itu sedikit pun nggak boleh ngelirik. sedikit pun tidak boleh berdiri. Itu sama juga kayak di kota. Karena pelatih itu jeli kali matanya. Bisa nih saya nih berdiri di sini. Pelatih entah di mana nih, tapi pelatih bisa lihat tuh mata saya, mau lihat ke kanan, ke kiri, itu bola mata nggak boleh main. Kalau pengalaman tidurnya nih, kalau Adit kan yang di provinsi katanya di desa bahagia di hotel ya. Dan Aufa di kota itu di barak tidurnya. Adit isi orang di hotel itu ada berapa orang di satu kamar? Ya, jadi di dalam hotel itu satu kamar itu 2 orang. Jadi ada yang satu kamar cewek-cewek, satu kamar cowok-cowok. Jadi saya satu kamar itu berdua sama Kabupaten Aceh Barat Daya. Jauh ya? Ya, lumayan jauh. Karena kan jadi fungsi satu kamar itu harus ada pasangan kawan itu untuk apa? Karena biar saling effort-effortan. Ya, Biar kita saling mengingatkan. Kalau misalnya nih saya tinggal topi, si kawan ini mengingatkan saya. Ya, jadi kayak begitulah fungsi ada kawan satu kamar. Kalau Aufa sistem tidur di barak tuh gimana? Kami di barak itu kan gedung putra sama gedung putri ini beda. Jadi kami dalam satu mes itu putri nih, misal kayak putri itu satu mes 17 di dalam barak. Jadi kami lebih rame. Yang putra 18 juga. Jadi kami tidurnya itu dikasih tau nggak velvet tentara? Tahu. Velvet tentara itu kami dikasih satu orang satu. Jadi kami tidurnya berderet-deret. Itu pamong kamar kami juga tidur ikut bareng sama kami dalam satu mes itu, mau cewek ataupun cowok. Itu berarti di dalam satu ruangan tuh misal yang putri kan ada 17 orang. Ya. Itu semua di dalam satu ruangan. Ya, satu ruangan. Itu perasaannya gimana tuh? Apa kaget, apa canggung ketemu kawan-kawan yang belum pernah berinteraksi? Pertama pas hari pertama masuk ya lumayan canggung. Terus kan udah keseharian dah bareng-bareng selalu kan, mau pagi sore mau makan mau mandi pun bareng, mau mandi kami bareng juga. Jadi mau berbeda dari sekolah manapun itu udah saling merangkul kayak gitu. Kalau Adit kan di dalam satu kamar ini kan 2 orang.
Itu ada pernah nggak rasa gak ada rasa kompak gitu atau kawannya nggak asik lah bisa kita bilang. Ya kalau menurut saya itu alhamdulillah saya satu kamar ini akrab. Akrab ya? Jadi kami saling mengingatkan dan seperti dibilang sama Ova tadi, hari pertama malam kita tidur itu agak sedikit canggung. Iya. Karena kan kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru, ya kan? Betul. Ya. Jadi yang membuat suasana kita ini lebih menyenangkan karena kita mendapat teman-teman baru. Iya. Ya karena itu menjadi suasana yang menyenangkan. Itu ketika kita di barak atau di hotel, eh, boleh nggak kita kayak pegang handphone gitu atau ada hari tertentunya? Enggak, itu sama sekali emang nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Kecuali kan kami ini kota nih, kan masih daerah sini nih orang tua kami. Itu mau antar apa-apa itu boleh. Kami minggu pertama masuk itu boleh pegang HP. Terus HP-nya disimpan. Itu bayangin aja baterai saya waktu itu 50 sampai kan sebulan nih di Barak. Sebulan saya pulang baterai saya tinggal 20, nggak pernah saya cas. Masih ada baterainya tuh di HP. Kalau Adit gimana Adit? Ya, kalau misalnya saya kan, misalnya nih kita ada berangkat nih, sudah sampai ke tujuan ke Desa Bahagia. Saya kemarin itu sampai jam 2 siang. Jadi di sana kami ada gladi untuk masuk ke Desa Bahagia. Setelah kita masuk Desa Bahagia itu kita acara pembukaan untuk calon paskibraka. Setelah itu malamnya kita perkenalan lagi sama pelatih supaya kita tidak lupa nama-nama pelatih, ya kan? Jadi setelah perkenalan itu kami disuruh kumpulkan HP. Jadi sebelum dikumpulkan HP itu kami diizinkan untuk izin kepada orang tua dan Teleponan dulu lah ya. teleponan dulu, izin ke orang tua, misalnya ada teman-teman yang dekat, ya kan? Kabarin ya. Kabarin. Jadi misalnya ini saya udah masuk barak, ya kan? Ya, jadi kami mengumpulkan itu dikasih beli itu. Kalau misalnya kota kan ada kan dikasih ya berapa menit atau enggak kan? Kalau di supervisi enggak. Setelah pengibaran Emang sama sekali nggak pegang enggak HP. Bayangkan aja lah di kamar ngapain berdua. Nah, pokoknya setelah pengibaran malamnya itu baru dikasih HP. Nah disitulah ya kayak biasa baru-baru OP sedikit. Iya. Itu berarti berdua di kamar ya omongin masa depan lah. Ya itulah kayak ini apa tuh kayak dewasa sedikit. Ya. Kan berarti di Paskibra ini kan banyak nih aturan-aturan yang harus dipatuhi nih. Aturan yang paling ketat di kegiatan Paskibraka itu apa sih? Kalau menurut saya aturannya itu nggak ketat tapi ketat tapi nggak ketat untuk kita lakukan. Apa? Kita harus kita lakukannya itu dengan rasa ini aja gitu. Itu tentang kelompok. Kami jadi di bara ini nggak boleh pergi asal main sendiri. Kalau mau ke kamar mandi aja tuh harus ajak kawan. Terus mau kemanapun itu, mau ke jemuran, mau ke kantin, itu harus ada kawan. Nggak boleh pergi main sendiri-sendiri. Dan wajib izin ke pelatih ataupun kalau kami di barak kan piket sama tentara di sana. Kalau di lapangan sama pelatih. Kalau Adit? Ya kalau saya di sana aturan yang paling ketat itu ketika makan malam. Kalau misalnya izin ke toilet itu kan biasanya kan ada kamar, di setiap kamar itu kan ada kamar mandi. Iya, Jadi tapi kita di ini jauh. Iya, Makanya jauh, kan? harus ada kawan. Kalau menurut saya itu ketika makan malam, karena di sana kita diajarkan itu Disiplin ya. disiplin dan ada tata cara bagi makan. Iya, sama. Jadi kalau misal di sana itu kami di sana makannya itu harus duduk tegap Iya. dan sendok itu tidak boleh bunyi ke piring. Sendok itu yang harus datang itu sendok, bukan mulut yang datang sendok. Nggak boleh bungkuk ya. Ya nggak boleh bungkuk. Kalau bungkuk ya biasa juga beri tindak, ya kan? Nah, Makanan itulah. sehari-hari itu. Ya, Oh ya nih Dit. Kan kalau misalnya tidur di hotel itu kan pasti pintu kamar keadaannya terkunci selalu. ya. Itu pelatih punya kunci cadangan atau gimana cara bangunin kok misalnya kita nggak terbangun tuh gimana? Ya, jadi sistem bangunan dibangun di sana nggak dibangun sama pelatih.
Jadi kami ketika malam itu tidur, Ya. kami tidur jam 10. Jam 11 itu ada pengecekan kamar sama pelatih. Oh, berarti tidur terus kan dicek nih satu-satu. Ya, sama pelatih itu ada kunci master. Jadi kunci master itu bisa untuk membuka kamar-kamar calon anggota paskibraka aja. Ya, jadi untuk membuka, mengecek adakah yang begadang. Karena kalau misalnya begadang itu pengaruh Ya, untuk ngaruh. besok paginya. Makanya nggak begadang itu nggak diwajibkan, nggak diiniin ya. Karena itu tidak boleh. Nah, ini nih pengalaman unik atau lucu selama kalian berdua di karantina. Dari adik dulu Ya, kalau pengalaman lucu nih itu ada. pasti ada ya. Pasti ada itu. Kami pernah di prank nih. Kami pernah di prank sama pelatih. Karena kami di satu hari itu kami langkah tegap kami nggak bagus. Ya. Di satu hari itu dari pagi sampai siang, sebenarnya dari pagi sampai siang itu kami tidak bagus. Udah bagus. Udah berapa persen dibilang pelatih? Ya. Sudah ada 50%. Jadi ketika sore itu kami jujur kalau bisa saya itu saya rusak. Karena apa? Karena kita kan di belakang Padang itu rame. Iya. Rame orang-orang jualan. Pasti ramai yang nonton Pasti ya. rame yang nonton. Jadi kan pandangan itu kami semua. Ya, makanya dari itu kadang ada satu persatu yang gugup. Ya, makanya dari itu ada pelatih yang bilang kalian ini bisa diperpulangkan diganti tahun 2024 bisa dimainkan di tahun 2025. Jadi di situ semua udah Panik. panik lah. Udah setengah jalan tuh. Udah setengah jalan, sudah dikasih tempat-tempatnya, ada pasukan 45, pasukan 8 dan pasukan 17. Iya. Ya di situ udah ada ditetapkan pengibar, komandan pluton, ya dan pop di paling belakang dan ton pasukan 45. Ya. Ya, maka dari itu kami di prank. Jadi ketika hari hanya alhamdulillah kami yang tampil. Iya. Kalau Aufa apa nih kejadian lucu? Aufa sendiri ada juga di Bara. Jadi di Bara ini ada penyuntikan. Jadi penyuntikan itu pada malam hari. Jadi setiap anggota paskibraka itu wajib disuntik. Kalau boleh tahu itu suntiknya suntik apa tuh? Itu suntik vitamin. Jadi kan yang kalian tahu kan paskibraka itu pasti oh kuat nih mentalnya, keras dia nih. Tapi ada juga yang takut sama jarum suntik. Nah, jadi pada malam itu pas malam penyuntikan itu dia pingsan. Dia pingsan tuh. Itu emang hal paling ini sih. Dia pingsan, terus akhirnya disuntik juga. Dia tapi siap disuntik, tiba-tiba bangun dari pingsannya. Ada aja. Itu sih hal yang lucu. Bisa. Terus manfaat terbesar tinggal di barak nih apa nih manfaatnya? Kalau dari Alfa, kalau dari saya nih ya, lebih disiplin. Kedisiplinan itu yang paling diinikan. Jadi sampai ke rumah pun kita terbawa nih, karena kan dari pagi bangun sampai kita tidur lagi, bangun lagi pagi itu kan harus disiplin. Jadi kebawa juga nih manfaatnya tuh sampai ke rumah kebawa juga. Jadi kita lebih disiplin, bertanggung jawab. Kalau Adit sendiri? Ya kalau dari saya sama kayak dibilang sama Aufa, kita terbawa ke rumah. Kalau misalnya kegiatan kita sehari-hari sebelum kita masuk ke barak, Kan nggak kayak gitu nggak ya? kayak gitu kan? Nggak kayak gitu. Makanya karena kita ditingkatkan itu kedisiplinan. Iya. Di situ dari pagi kayak dibilang tadi dari bangun hingga ke tidur lagi. Kita itu harus disiplin. Jadi alhamdulillah kita kebawa ke rumah. Ya orang tua senang lah ya, bangun Yang cepat. darinya males-malesan bangun pergi sekolah ya enggak, tiba-tiba udah bangun jam 4:30. Ya itu. Terus perbedaan kehidupan ketika Adit dan Aufa di barak dan kehidupan di sekolah ataupun di rumah itu apa perbandingannya? Ya kalau misalnya perbandingan di desa bahagia dan di sekolah atau di rumah sangat beda. Kalau menurut saya itu kalau misalnya di sekolah kan kita bangun kadang ada sholat kadang enggak. Alhamdulillah saya Itu sholat kalau ya di kan. rumah, kalau di rumah. Alhamdulillah saya sholat, berangkat kita kadang nggak tepat waktu Iya. ke sekolah.
kadang ada telat kan. Jadi kita pergi sekolah, pulang sekolah, kadang kita sampai rumah makan, tidur, main HP, itulah kerja-kerja Iya. kita. Kalau di rumah ya. Kalau misalnya kita di desa bahagia ini kan enggak, sangat beda. Kita di situ dilatih yang seperti saya bilang tadi, kedisiplinan. Dari pagi sampai malam itu disiplinan itu pasti ada. Berarti selama tinggal di barat itu lebih disiplin lah. Iya. Iya. Apapun itu kami harus disiplin kayak gitu. Tingkat makan mau apapun itu pasti disiplin. Nah, jadi ada nggak tips-tips untuk kawan-kawan yang mau tes Paskibraka di tahun 2026? Ya, tipsnya itu jaga kesehatan, mempersiapkan fisik, mental, dan otak. Iya. Kan menurut saya itu otak itu kita kan waktu misalnya di tes TWK dan TIW itu kan memerlukan otak. Iya, bukan hanya fisik Iya. ya, bukan hanya kuat fisik ataupun itu, tapi IQ kita juga bermain. Iya. IQ kita juga bermain. Nah, yang terakhir nih, pesan dan kesan buat kawan-kawan yang lagi nonton, pesan apa saja yang ingin disampaikan untuk calon Paskibraka tahun 2026. Ya, pesan dan kesan saya buat adik-adik semangat terus berjuang untuk cita-cita, meraih cita-cita, dan kalian jangan lupa mempersiapkan diri untuk menjadi kandidat anggota calon Paskibraka maupun tingkat kota, provinsi, pusat. Iya. Karena Paskibraka ini seumur hidup sekali. Oh, berarti itu nggak bisa tes 2 kali atau Nggak 3 bisa. kali? Seumur hidup itu sekali. Jadi untuk adik-adik 2026, kalian jangan lupa mempersiapkan diri. Seperti saya bilang tadi, kesehatan, mental, fisik, itu kalian harus persiapkan. Dan otak satu lagi. Kalian itu harus persiapkan. Semoga kalian bisa berdiri seperti saya, tingkat provinsi Aceh, ataupun seperti Kak Ufa, tingkat kota. Saya berharap di MAN 1 Kota Losmo ini, insya Allah, saya ingin menembuskan adik-adik 2026 ke tingkat pusat. Iya. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Adit, Aufa, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kawan-kawan.